الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati min afdali ayyami syuhuri wal a'wam wa faddala bi tamami fadlihi al-a'mal bihi ala al-amali bi ghairihi min sa'iril ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul hawdi wasyafa'ati wal maqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wal malaikatil kiram wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumi yusaffu bil mu'minuna ila daril khulud wassalam. Amma ba'du, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu anna al-jannata wa'iddat liman ittaqallaha fahiya masiruhu wa mathwah. Wa'budullaha mukhlisina lahu-d-din wa la tattabi'u anfusakum wa ahwa'akum wasyayatin. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ani butuh hadza siratal mustaqim. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan bermacam-macam nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam melaksanakan sholat Jumat berjamaah di tempat yang mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin.
Salawat sering salam marilah kita limpahkan kepada baginda kita yang telah membawa kita dengan zulumati dan nur, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Islam merupakan agama wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlaku hingga hari kiamat nanti. Meskipun Islam berlaku hingga hari kiamat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tetap saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus lagi nabi atau rasul, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terakhir atau penutup dari para nabi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penutup para nabi, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Al-Ahzab ayat 40. Mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus lagi nabi dan rasul, sementara ajaran yang dibawanya harus berlaku sampai hari kiamat. Ini berarti tugas-tugas Rasulullah harus diikuti oleh para pengikutnya, maka tugas yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga harus menjadi tugas kita dalam hidup ini. Oleh karena itu, kita harus tahu apa saja tugas-tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tugas-tugas Rasulullah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, serta untuk menjadi saksi atau cahaya yang menerangi. Al-Ahzab ayat 45 sampai 40. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Dari ayat di atas ada beberapa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah syahidan, yang artinya saksi bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan ajaran yang dibawanya beliau membimbing umat manusia agar mereka bersikap dan berperilaku yang Islam, sehingga kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat akan dicapai oleh manusia itu sendiri. Dalam sejarah Rasulullah memang kita dapati tugas-tugas itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga manusia yang semula berada di jalan hidup yang salah diarahkan ke jalan hidup yang benar, dan yang semula malas menjadi rajin. Dan begitulah seharusnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat menumbuhkan sikap optimis dalam mencapai suatu dan merangsang orang untuk berpikir tentang berbagai persoalan yang sebenarnya mereka mampu memikirnya. Begitulah Nabi Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan dirinya sebagai syahidan atau saksi di dunia ini. Hadirin sekalian rahimakumullah. Sementara dalam kehidupan di akhirat beliau tidak menghendaki umatnya menderita, tapi beliau menjadi saksi atas pengadilan umatnya di dunia dan kepada umatnya yang memang cinta kepadanya. Rasulullah memberikan syafaat atau pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida." Dan Rasul itu telah menjadi saksi. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Yang kedua dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mubasyiran, yaitu memberi
kabar gembira kepada manusia dengan menyampaikan janji Allah akan memberikan pahala dan kenikmatan surga kepada manusia yang beriman dan beramal soleh, dan sebaliknya berupa dosa dan siksa neraka bagi siapa saja yang tidak beriman dan melakukan kemaksiatan. Sementara bagi manusia yang telah berdosa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kabar gembira berupa ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala bila mereka mau bertaubat dengan sebenar-benarnya. Bila ujian datang kepada manusia, Nabi menyampaikan bahwa bila mereka sabar dan istiqomah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajatnya. Begitu pula seterusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memfungsikan atau menjalankan fungsinya sebagai mubashirah. Tugas yang ketiga yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nazir, yang artinya memberi peringatan. Yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menunjukkan adanya dua cara, yaitu jalan yang baik yang tentu saja berujung pada kebahagiaan hidup atau dunia dan akhirat, dan yang kedua adalah jalan yang buruk yang berujung pada kesengsaraan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan dengan mengungkapkan akibat dari perbuatan yang tidak benar. Bila hal itu dilakukan karena dalam Al-Quran terdapat begitu banyak ayat yang menyebutkan soal surga dan neraka. Di antara yang terdapat firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Baqarah ayat 7 sampai 8. Sedangkan firman Allah yang lain soal neraka yang amat pedih siksanya, sehingga penghuninya ingin sekali keluar dari situ, tapi hal itu tidak mungkin. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu in yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan adapun orang-orang yang fasik atau orang kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan. As-Sajdah ayat 20. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, yang dilaksanakan oleh Rasulullah yang keempat adalah menyeru ke jalan Allah, sehingga beliau disebut sebagai ad-da'i ilallah, menyeru kepada agama Allah. Beliau melaksanakan tugas dakwah dengan penuh kesabaran, keberanian, lemah lembut, dan kasih sayang. Ada kala saat-saat di mana Rasulullah SAW harus menunjukkan kesabaran dalam menghadapi perlakuan orang-orang kafir, sebagaimana yang terjadi di kota Taif. Ketika beliau harus menerima sambutan batu, bukan sambutan dengan senyum, tapi sebaliknya beliau juga ada kalanya tegas dan keras sebagaimana yang terjadi pada perang Badar. Mudah-mudahan di bulan Agustus ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pemimpin kita punya pemimpin yang amanah, menjadi istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, taat, iman, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita yang hadir, mudah-mudahan kita diimankan, dikuatkan iman Islam kita, disehatkan lahir batin kita, dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita, semata-mata taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا تماما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهل وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب مكارم الأمور وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين وانصر عبادك المعاهدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي بكلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفعنا البلاء والوباء والزلاء والمحن والسوء والفتنة والمحن وما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.